ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada kitab tiga landasan utama ini pada ma'rifah yang ketiga, yang merupakan fondasi yang ketiga dari tiga hal yang pasti kita akan dipertanyakan, akan mendapatkan cobaan pertanyaan dengannya di alam barzakh nantinya. Lanjut, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد
وربك فكبر أي أعظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fondasi yang ketiga adalah pengenalan terhadap Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk pengenalan terhadap beliau menyebutkan beberapa sisi pengenalan terhadap beliau. Kata beliau adalah Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Dia adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anaknya Hashim. Sementara Hashim itu dari Quraisy dan Quraisy itu dari Arab, dan Arab adalah turunan Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, kepada Nabi kita dan kepada beliau afdalus salati wassalam. Selanjutnya, beliau Muhammad SAW mempunyai umur 63 tahun. Dari 63 tahun ini 40 tahun umur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum kenabian. Ya, 40 tahun sebelum kenabian, belum diangkat menjadi nabi apalagi rasul. Sisanya 23 tahun sebagai nabi dan rasul. 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra. Nubbi'ah, beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya Iqra bismi rabbik sampai beberapa ayat setelahnya. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau diutus menjadi rasul, diangkat menjadi rasul dengan turunnya ayat-ayat awal dari surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan seterusnya. Pengenalan selanjutnya, negeri beliau, asal beliau adalah Makkah. Asal beliau adalah Makkah. Kemudian negeri hijrah beliau adalah Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir dan ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memberikan peringatan terhadap kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum, bangkit, fa'anzir, maka beri peringatan. Kata Syekh, maksudnya beri peringatan terhadap kesyirikan dan ajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu kabbir. Maksudnya Rabb kamu yang mencipta, yang menguasai, yang mengutus kamu, besarkan dia, agungkan dia dengan bertauhid kepadanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian kamu maka sucikanlah. Maksudnya sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. War rujza fahjur, dan terhadap ar-rujz maka fahjur, hijrahi dia. Ar-rujz, kata beliau, adalah al-asnam, berhala-berhala, dan perintah menghijrahi berhala maksudnya meninggalkannya dan berlepas terhadap berhala itu serta para pemujanya. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid wa ba'da al-10 urija bihi ila as-sama'. Beliau SAW berada di atas perkara ini, mengajak kepada tauhid, mencegah terhadap kesyirikan selama 10 tahun. Setelah itu datanglah perintah Isra Mi'raj ke atas langit untuk menerima kewajiban solat. Baik, dulu.
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, itu di dalamnya terkandung 5 perkara. Yang pertama kata beliau, ma'rifatuhu nasaba wa huwa asyrafun nasi nasaba fa huwa hashimi wa quraisy arabi fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ila akhir ma qalahu Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ma'rifah, mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi garis turunannya, nasabnya. Kita kenal beliau dari sisi garis turunannya. Baik, sebelum lebih jauh, kami ingatkan akan satu perkara yang paling penting. Ketahuilah bahwa maksud dari mengenal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lain kecuali agar supaya keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam semakin mantap, semakin mendalam. Ittiba kita, pengikutan beliau kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu semakin luar biasa, semakin betul-betul berada di atas ittiba zahira wa batina, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam secara zahir yang nampak dan secara batin. Bukan hanya salat sebagaimana beliau salat, tapi berusaha khusyuk sebagaimana beliau khusyuk, berusaha memahami apa yang dibaca sebagaimana yang beliau ajarkan. Secara lahir dan batin. Jadi tiap ilmu, pengenalan yang dengannya kita semakin mengenal beliau SAW, hendaknya semakin membuat kita cinta kepada beliau SAW. Hendaknya kita membuat kita semakin beriman kepada beliau SAW, membuat kita semakin kokoh di atas apa yang beliau SAW bawa, membuat kita semakin merasa tenang bahwa betul-betul perintah beliau SAW adalah keselamatan dan larangan-larangan beliau SAW seluruhnya adalah bencana yang wajib untuk dijauhi. Bukan sekedar ditinggalkan, tapi dijauhi. Ini yang harus. Kalau tidak, maka pengenalannya salah. Yang kesalahan ini kembali kepada 2 hal. Ilmu tentang pengenalan itu memang tidak benar, atau maksud seseorang dalam mengenal memang salah. Dan target yang diinginkan dari pengenalan itu, sebagaimana yang banyak terjadi, mengenang Nabi SAW dengan perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari beliau SAW. Berusaha berkumpul, merayakan, mengingat, mengenang beliau SAW. Akhirnya masjid tetap kosong, ramai pada saat itu, setelah itu kosong. Kembali kepada 2 hal. Caranya, kandungan pengenalan itu salah. Yang kedua, kalaupun ada nilai benarnya, kenapa tidak melahirkan maksud dari pengenalan? Maka yang kedua, maksud dari orang yang mengenal itu salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kata beliau, mengenal garis turunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia garis turunannya. Beliau seorang Hashimi, Quraisy dan Arabi, turunan Arab. Beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sampai akhir yang beliau sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu di mana Allah Subhanahu wa taala serahkan risalah kerasulan. Berarti terangkatnya beliau sallam menjadi nabi dan rasul itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan setahu-tahunya bahwa beliau yang berhak, beliau yang pantas diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahunya Allah Subhanahu wa taala ini sebelum Nabi Adam alaihissalam tercipta. Nabi sallallahu sudah tahu bahwa akan muncul ada nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muhammad, garis turunannya seperti dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menunjukkan mulianya beliau SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan garis turunan beliau ini dikenal oleh orang-orang kafir, kalangan ahli kitab dan juga kalangan orang-orang musyrikin pada zaman itu. Orang musyrikin jelas sebab beliau hidup SAW di situ. Adapun ahli kitab, maka banyak peristiwa yang menunjukkan perkara itu. Lihat misalnya hadis tentang perjumpaan Herakli, penguasa Romawi, dengan Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan belum Islam. Di antara pertanyaan Herakli kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Di mana nasabnya dia itu di kalangan kalian? Katanya, huwa fina dzu nasab. Dia di kalangan kami dzu nasab, pemilik nasab yang mulia. Bagus garis turunannya. Maka apa kata Herakli? Kadzalika ar-rusul tub'atu fi ansabi qaumiha. Demikianlah para rasul diutus dan dibangkitkan pada nasab kaum mereka yang termulia. Tahu dia. Nasab beliau secara lengkap yang bisa dipastikan adalah Muhammad, bapak beliau Abdullah, bapaknya Abdul Muttalib, bapaknya selanjutnya Hashim, kemudian selanjutnya Abdul Manaf, kemudian selanjutnya Qusay, kemudian selanjutnya Kilab, Ibnu Murrah, selanjutnya Murrah, selanjutnya Ka'ab, selanjutnya Lu'ay, selanjutnya Ghalib, selanjutnya Fahr, selanjutnya Malik, selanjutnya Nadar, selanjutnya Kinana, selanjutnya Khuzaimah, selanjutnya Mudrikah, selanjutnya Ilyas, selanjutnya Mudar, selanjutnya Nazar, selanjutnya Ma'idin, selanjutnya Adnan, sampai Adnan. Maka berselisih para ahli sejarah, ahli nasab. Berselisih sampainya kepada Nabi Ismail. Tapi sepakat sampai kepada Nabi Ismail. Hanya ada yang jaraknya sekian orang, ada yang jaraknya lebih, ada yang jaraknya kurang. Ada yang jumlahnya lebih, ada yang jumlahnya kurang. Yang jelas seluruhnya sampai kepada Nabi Ismail. Jadi nasab beliau sallam, Muhammad sallam, sampai Adnan, itu tidak ada perselisihan di antara ulama. Dan Adnan tidak ada perselisihan bahwa dia adalah turunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ada perselisihan berapa jarak antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihissalam? Berapa orang di situ? Jelas ini? Baik. Dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Muncul pertanyaan, Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam. Negeri Syam bahasanya bukan bahasa Arab.
Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Tapi kenapa turunannya Ismail orang-orang Arab? Jawabannya, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Hajar. Dari Sarah, istri yang pertama, lahirlah Nabi siapa? Nabi Ishaq. Kemudian setelah Nabi Ishaq muncul Nabi Yaqub. Demikian nabi-nabi selanjutnya. Adapun dari sisi Nabi Ismail alaihissalam muncul satu nabi saja, tapi dia adalah nabi yang termulia, rasul yang termulia, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hajar, Sarah ini sangat luar biasa hebatnya kecemburuannya. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan Ismail beserta ibunya sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala harus diungsikan ke Mekah. Yang ketika itu Mekah sama sekali tidak ada penghuni. Tidak ada air dan Ka'bah dalam keadaan roboh. Sisa-sisa bangunan. Tidak nampak bangunan, tapi ada sisa. Tidak ada penghuni, tidak ada air. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa anak istrinya ke sana. Kemudian selanjutnya meninggalkannya dan memantapkan mereka bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Si istri yang penuh dengan keimanan, dia yakin kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kami. Dititipkan air secukupnya, kurma secukupnya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di kejauhan. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan mereka supaya diberikan kebaikan, supaya orang-orang cenderung kepada mereka dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika kehabisan air, kehabisan makanan, Nabi Ismail masih dalam keadaan susuan. Habis air, habis makanan yang dimakan dan diminum oleh ibu, tentunya habis air susu, otomatis anak akan kehausan pula. Walhasil sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat menggali Zamzam. Menggali Zamzam di tempat itu, dan Hajar radhiyallahu anha ini kemudian mengumpulkan air itu, dan selanjutnya adalah persiapan air, dia makan, dia minum, kembali air susunya dan disusukan Nabi Ismail alaihissalam. Terus demikian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail alaihissalam besar, atau sebelumnya datang karena jalur di situ adalah jalur perjalanan orang-orang Arab, dagang ke negeri sana, ke negeri situ, lewat mereka, dan mereka melihat melalui udara ini burung ini mengitari air pasti ini, persis di atasnya Zamzam. Hanya orang-orang yang lewat di situ yakin betul, selama kami berjalan di sini tidak pernah ada sumber air, tapi kenapa sekarang ada? Akhirnya mereka dekati. Walhasil singkat cerita, mereka pun berjumpa dengan mata air Zamzam dan Hajar beserta anaknya Ismail alaihissalam. Mereka pun senang untuk tinggal di situ. Akhirnya menetap. Yang sudah menetap memanggil turunan-turunannya dari Arab Jurhum yang pertama, memanggil teman-temannya, kerabat-kerabatnya, sampai akhirnya menjadi kota besar, bahkan kota yang termulia. Kota yang termulia semenjak adanya dunia ini. Kota yang termulia semenjak adanya dunia ini. Disitulah Nabi Ismail dinikahkan dengan wanita Arab dan mempunyai turunan. Inilah turunan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis turunan beliau sangat mulia. Lihat, ibu dan bapak beliau adalah pasangan
yang menikah dengan pernikahan resmi, dan beliau lahir di atas kesucian. Iya, ini di tengah rusaknya moral, akidah, kondisi masyarakat ketika itu. Tapi ternyata tetap Allah Subhanahu wa taala jaga, lahir dari perkawinan ibu dan bapak yang resmi. Beliau sallallahu mengatakan, kharajtu min nikah wa lam akhruj min safah. Saya keluar dari pernikahan dan saya tidak keluar dari kekotoran. Dan kata beliau, walam yusubni min safahil jahiliyah bi syai'. Sama sekali saya tidak terkena sedikit pun juga dari kekotoran jahiliyah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang merupakan kumpulan beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Wasilah ibn al-Asqa, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min bani Ismail bani Kinana, wastafa min bani Kinana Quraisy, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Nabi SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih anak turunan Ibrahim alaihissalam. Jadi turunan Nabi Ibrahim adalah yang termulia. Dari turunan Nabi Ibrahim ini Allah pilih siapa yang terbaik. Ternyata yang terbaik adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari turunan Ismail, Allah Subhanahu wa taala pilih lagi. Ternyata yang terbaik Bani Kinana, turunan-turunannya Kinana, salah satu nenek Nabi Rasulullah yang jauh. Kemudian dari Bani Kinana Allah Subhanahu wa taala pilih Quraisy. Quraisy. Kemudian dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala pilih Bani Hashim, turunan-turunan Hashim. Kemudian dari turunan-turunan Hashim Nabi sallallahu pilih Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat jamaah, seleksi ketat dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita berbangga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dari sisi ini saja ini kita sudah bangga. Dan kalahkan turunannya. Manusia pilihan yang terbaik. Manusia pilihan yang terbaik. Apalagi kalau kita tinjau lebih jauh lagi, kitab yang diturunkan adalah kitab yang termulia. Syariat yang diturunkan adalah syariat yang teragung pula. Yang ternyata umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik, umat yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan jamaah, kebanggaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya kebanggaan ini bukan diri saya pengikutnya Muhammad SAW. Oh, bukan di situ. Kebanggaannya adalah dalam pelaksanaan apa yang beliau tuntunkan. Saya pengikutnya Muhammad SAW. Muhammad SAW bersabda seperti ini, saya pengikutnya, saya lakukan. Muhammad SAW melarang yang seperti itu, saya pengikutnya, saya tinggalkan, tidak mau. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak lakukan. Bangga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak mau peduli siapa yang menyelisihinya. Hanya jamaah, kebanggaan ini sudah mengikis. Kebanggaan manusia sudah terpecah menjadi berbagai pecahan, mengarah kepada berbagai arah. Ada yang bangganya, saya pendukungnya PSN, saya pencintanya Ronaldo. Ada yang bangganya, saya pencintanya, disebutkan tokoh-tokoh tinggi misalnya, petenis misalnya, bintang film misalnya, penyanyi misalnya.
baik dari itu, iya, bangga menjadi pengikut seorang ulama, seorang syekh, dan yang semisalnya. Yang seperti ini, iya, bisa berbahaya ketika tidak dibatasi karena pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang banyak, yang mengarah kepada bahaya itu yang banyak. Buktinya apa? Kebanggaannya menjadi pengikutnya ini, pengikutnya itu, pengikutnya ini, pengikutnya dan semisalnya. Ya, semata-mata karena pengikuti. Bukan karena ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah banyak dari orang-orang yang seperti ini didatangkan hadis Nabi sallallahu, bahkan ayat Al-Qur'an. Iya, dia permasalahkan itu ayat. Dia permasalahkan itu hadis Nabi sallallahu ketika gurunya atau syekhnya yang dia banggakan menyelisihi hal itu. Kalau sudah sampai di sini jemaah, maka bisa masuk ke dalam bentuk menyembah para ulama. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sifatnya orang Yahudi, mereka itu mengambil para ulamanya, ahbar, ulama-ulama mereka, ini Yahudi Nasara, mengambil ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaba, bentuk jamak dari kata rob, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, jadi ulama bisa jadi Tuhan, sebagaimana nas dalam ayat ini. Ahli ibadah, tokoh-tokoh ibadah, yang hebat ibadahnya, luar biasa ibadahnya, yang dikagumi, iya, yang istilahnya, yang wali-wali dan yang semisalnya, bisa jadi Tuhan. Kapan? Dijelaskan dalam sebab turunnya atau hadis yang menjelaskan perkara ayat itu. Dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh beberapa ulama hadis, diantaranya Syekh Nasruddin Al-Albani, bahkan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagian ulama yang melemahkannya tetap menguatkan maknanya, sebab sejalan dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara umum, yaitu tentang ketika Nabi SAW membaca ayat ini, seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang sebelumnya dari kalangan ahli kitab, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Ayat ini kan mereka itu menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka menjadi roh Tuhan. Kata beliau, kami tidak menyembahnya. Maka kata Nabi SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya? Kalau itu iya. Dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah bolehkan, halalkan, mereka juga ikut mengharamkannya? Para ulama yang mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, atau menghalalkan apa yang tidak Allah halalkan, dia ikuti juga. Kalau ini ya, kalau iya, maka kata Nabi SAW, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini ahli kitab. Dan Nabi telah ingatkan umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'a bi dira'a hatta law dakhalu juhra dab la dakhaltumu. Fasu'ila an qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Nabi sallallahu telah memperingatkan, sungguh betul-betul pasti ada di antara kalian, atau kalian akan terus akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Gimana caranya? Sejengkal demi sejengkal, dua jengkal demi dua jengkal, sedikit-sedikit caranya mengikuti, sampai akhirnya mereka masuk ke lubang biawak. Pada lek masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, kalian juga ikut masuk. Hebatnya ini, bagaimana umat Muhammad SAW mengikuti orang-orang sebelumnya. Maka Nabi SAW ditanya, apakah orang Yahudi dan Nasara yang kamu maksudkan dengan orang sebelumnya itu? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti pasti ada di antara mereka dari umat Muhammad SAW yang akan menjadikan para ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai Tuhan. Dan tidak boleh tidak. Ada peringatan dari Rasulullah.
itu jangan heran. Hadis ini betul-betul nampak. Iya. Orang Yahudi sebelumnya memperingati kelahiran nabinya dan yang semisal itu. Iya. Sudah. Orang Yahudi merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun mengikuti orang Yahudi memperingati kelahiran nabinya. Ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin pun mengikuti mereka memperingati kelahiran nabinya. Orang Nasara memperingati kenaikan Nabi Isa. Dan kaum muslimin juga memperingati Isra Mi'rajnya. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan terhadap umatnya. Tapi Ustaz, itu kan bukan ibadah itu. Peringatan-peringatan itu bukan ibadah itu. Terus apa? Kan adat. Kebiasaan saja. Ada manfaatnya. Anggaplah adat. Sebaik-baik adat adalah adatnya kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya tidak pernah beradat dengan adat-adat seperti itu, memperingati hari kelahirannya. Kalau sekedar adat, tapi ini dusta. Yang benar adalah agama. Kalau dia tidak mau katakan ibadah, katakan agama. Pojokkan dengan kalimat agama. Kita katakan peringatan itu, perayaan itu dianggap sebagai agama. Ketika dimunculkan kalimat agama, di sini tidak akan ada yang bisa lari. Tidak bisa lari. Sebab yang namanya agama, yang namanya agama ada pahala. Kalau tidak melakukan, bisa dosa. Dan yang semisalnya, atau kurang pahalanya. Ini kan merata ini keyakinan seperti ini. Itu agama. Sementara agama tidak ada kecuali hanya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tertolak, sebab Nabi sallallahu tidak pernah melakukannya. Para sahabat Nabi sallallahu yang paling hebat agamanya tidak pernah melakukannya. Murid-muridnya para sahabat yang paling hebat agamanya pada zaman generasi selanjutnya tidak pernah melakukannya. Muridnya mereka juga tidak pernah melakukannya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita bisa katakan hal itu sudah dijadikan perayaan. Makanya terungkap dalam tulisan-tulisan perayaan. Atau kadang diperhalus dengan memperingati. Perayaan. Sementara yang namanya hari raya itu berulang. Hari raya itu berulang, dirayakan. Hari raya itu berulang, dirayakan. Pada waktu tertentu. Yang seperti ini jamaah. Yang namanya perayaan itu adalah aturan agama. Tidak ada yang bisa menetapkan dan menolak kecuali harus melalui wahyu. Yang namanya hari raya. Dan Nabi SAW betul-betul perhatikan perkara ini. Karena itulah hari raya orang-orang Arab dua yang dipenuhi dengan kesyirikan dirubah menjadi hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Dan untuk kita ditambah lagi dengan hari raya tiap pekan Jumat berkumpul. Banyak sisilah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nampak jelas kemuliaan garis turunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hal yang kedua kata beliau, mengenal umur beliau, di mana tempat lahir beliau, serta tempat hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh beliau, umur beliau berapa? 63 tahun. Negeri beliau Mekah. Negeri hijrah beliau Madinah. Mekah dan Madinah ini dikenal oleh mereka ahli kitab sebelum
tentang sifat negeri Nabi Muhammad SAW Rasul yang terakhir itu. Dan tentang sifat hijrahnya. Dan itu lihat peristiwa Salman, kisahnya Salman yang berguru, yang ketika itu belum ada Islam. Agama tauhid ketika itu adalah agama Nasara. Yang ketika itu masih ada di antara ulama-ulama Nasara yang berpegang di atas tauhid. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berpindah dari satu guru ke guru yang lainnya sampai akhirnya terakhir dari guru, gurunya mengatakan, saya tidak tahu lagi siapa orang yang saya akan tunjukkan kepada kamu. Hanya kamu sekarang sudah berada pada zaman kenabian. Kamu sekarang sudah berada pada zaman kenabian. Zaman kenabian sudah muncul. Kemudian gurunya mensifatkan 3 hal. Pertama, sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sifat-sifatnya negerinya Nabi Muhammad SAW, negeri Arab, negeri Mekah. Kemudian sifat-sifatnya Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Salman mempersiapkan, akhirnya berangkat ke Mekah. Hanya di tengah jalan, orang Arab dari suku Kilab, penjahat ternyata, sudah dibuatkan perjanjian. Ini ambil domba-domba saya, ternak-ternak saya, ambil semuanya. Yang penting kamu antar saya sampai ke Mekah. Di tengah jalan sudah diambil hartanya, orangnya lagi diambil, dia jual sebagai budak. Akhirnya tidak sampai ke Mekah. Beliau radhiyallahu anhu dibeli oleh orang Yahudi. Yang kemudian orang Yahudi ini punya kerabat orang Yahudi lain, yang mana orang Yahudi itu tinggal di Madinah. Dibeli dia sama orang Yahudi kerabatnya. Sampai akhirnya beliau dibawa ke Madinah. Dan begitu tiba di Madinah, langsung beliau yakin ini adalah Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditahu. Jadi ilmu tentang ini telah diketahui oleh mereka ahli kitab. Semua ini jamaah menegaskan betul-betul Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pengutusan beliau sallam dengan persiapan yang sehebat-hebatnya dari sisi penyebaran ilmu, penyebaran hujjah, keterangan, burhan, sehingga ketika terutusnya tidak ada yang menolak kecuali betul-betul pembangkang, betul-betul kafir dengan sejelas-jelas kafirnya. Karena itulah wajarlah ketika Nabi SAW mengatakan, tak seorang pun yang merah dan hitam, artinya dari suku manapun juga, yang mendengar saya telah terutus kemudian tidak beriman, kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Kenapa? Sebab jelasnya burhan kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang singkat, umur yang singkat, tetapi luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa kerjanya serta hasil kerjanya. Kemudian negeri asalnya adalah negeri yang termulia, tempat hijrahnya adalah tempat yang termulia-mulia. Karena itulah kita kenal namanya Haramain. Artinya 2 haram. Haram yang pertama Mekah, haram yang kedua Madinah. Makna haram dari kata hurmah, kehormatan, kemuliaan. Karena terhormatnya 2 tempat ini, mulianya 2 tempat ini, perkara yang boleh di selain 2 tempat ini haram di tempat itu. Apalagi kalau memang sudah tidak boleh di luar tempat itu, dilakukan di tempat itu, lebih jelas lagi haramnya. Seperti memotong tumbuhan-tumbuhan, menyembelih hewan-hewannya, hewan-hewan buruannya, ada aturannya. Yang seperti ini terserah di luar. Tetapi masuk di Mekah, Madinah, ada daerah haram, maka tidak boleh. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengenalan umur, tempat hijrah, tempat kelahiran beliau, ini adalah ilmu bagi kita untuk semakin mantap mencintai dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di sini beliau tidak sebutkan kapan lahir beliau, tanggal berapa.
tahun gajah. Iya, tahun gajah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya hadis ini hasan. Qais ibnu Makhramah berkata, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu amal fil, fa nahnu wildan." Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah, demikian pula darinya Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi. Syekh Nazrul Albani rahimahullah taala mengatakan hasan saja. Qais ibnu Makhramah mengatakan, saya dilahirkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Sama tahunnya. Karena itulah kami, kata beliau, kami wildan, dua orang yang sama lahirnya. Qais ibnu Makhramah, sahabat yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun kelahirannya. Tahun gajah. Kita kenal tahun gajah, peristiwa penyerangan tentara Abraha. Peristiwa penyerangan tentara Abraha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, dan ini diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Itu juga sudah menunjukkan kehebatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak lain karena semakin dekatnya kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, keamanan, ketenangan harus tercipta, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan tahun kelahirannya saja sudah Allah Subhanahu wa taala nampakkan ayat-ayatnya akan hebatnya manusia lahir pada tahun itu. Akan hebatnya manusia lahir pada tahun itu, yang betul-betul dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya adalah bulan Rabiul Awal, dan ini yang sahih, yang benar. Adapun harinya pada hari Senin, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi shaum yaumil Itsnain?" Faqala, "Dzaka yauma wulidtu fihi wa unsila alayya fihi." Kata beliau Nabi SAW ditanya, "Rasulullah, apa pendapat kamu tentang puasa hari Senin?" Kamu punya komentar, ya Rasulullah? "Mataqul, apa pendapat kamu tentang puasa hari Senin?" Maka kata Nabi, "Itu adalah hari yang saya dilahirkan padanya dan diturunkan wahyu kepadaku." Berarti hari Senin tidak khusus menunjukkan hari kelahiran Nabi SAW. Sehingga dari mana berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi SAW memperingati hari kelahirannya? Lagi pula dalam hadis ini tidak ada sama sekali kalimat peringatan, dan tidak ada sama sekali kalimat perbuatan Nabi SAW memperingati. Nabi hanya sekedar menjawab tentang puasa hari Senin, dan yang dititik beratkan dalam hadis ini adalah puasa hari Senin. Anggaplah misalnya Nabi berpuasa hari Senin karena hari kelahirannya, maka harusnya namanya pengikut Muhammad SAW yang mau, kalau misalnya seperti itu maknanya, yang mau memperingati hari kelahirannya harus puasa Senin Kamis. Tapi jangankan puasa, sholat 5 waktu saja untung-untungan. Di antaranya seperti itu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kaum muslimin, kasihan betul. Kalau buat songkolo, buat ini, buat apa, bawa telur apa dan sebagainya, semangat kali kasihan. Bahkan di sebagian daerah sampai berutang, jual tanah kalau tidak ikut. Bahaya katanya. Tapi sholat ngeri jamaah. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal berapa? Ini hafalan mati nih. 12 Rabiul Awal. Ini pendapat lemah.
Tidak ada dalilnya. Sebelum merayakan tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada dalilnya. Dan dia tidak punya dalil bahwa Nabi lahir pada tanggal 12. Ada tanggal yang keterangannya sampai kepada tabi'in secara sahih. Tanggal 8 Rabiul Awal diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih sampai kepada seorang tabi'i yang sangat mulia, namanya Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im sahabat Nabi SAW, punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini memberikan keterangan bahwa Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ini keterangan yang paling benar yang kita miliki dari keterangan sejarah. 12 Rabiul Awal tidak ada keterangan yang benar, tapi 8 Rabiul Awal. Baik, ini tentang umur. Kemudian ikhwah, ketika lahirnya beliau sallam itu sudah dilihat tanda-tandanya oleh orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang sahih, yang Hasan bin Thabit mengatakan, demi Allah, sungguh ketika itu saya anak kecil yang betul-betul sadar apa yang saya ucapkan. Umur 7 atau 8 tahun, saya sadar apa yang saya dengar. Jadi sudah mampu memahami kalimat. Ketika itu saya mendengar seorang Yahudi berteriak, di atas utum. Orang Yahudi itu rumah-rumahnya kadang mempunyai benteng-benteng dan semisalnya, mereka berkumpul dalam benteng-benteng itu. Naik di situ, tempat yang tingginya, teriak, ya ma'asyara Yahud, wahai masyarakat Yahudi. Dia panggil semuanya, sampai akhirnya berkumpul. Mereka mengatakan, kenapa kamu? Ada apa? Katanya, tadi malam sudah muncul bintangnya Nabi Muhammad SAW. Katanya, tadi malam telah muncul bintangnya Ahmad yang dia lahir pada malam itu. Ini tanda. Jadi Yahudi tahu tanda kelahiran beliau SAW, dan dia kabarkan kepada orang-orangnya. Sebelum kelahiran Nabi SAW, ketika masih dalam kehamilan, ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, ibunya bermimpi, kata Nabi SAW, ibu saya bermimpi bahwa dia melihat dari kandungannya keluar cahaya, yang mana cahaya ini menerangi istana negeri Syam. Istana negeri-negeri ahli kuasa ketika itu. Hebatnya itu cahaya yang keluar dari perut ibu beliau SAW. Ini hadisnya sahih. Kalau yang seperti ini hadisnya sahih. Hanya yang anehnya, kalau dalam kitab Barzanji tidak digambarkan dengan penggambaran seperti itu. Digambarkan bukan dalam bentuk mimpi, digambarkan dalam bentuk betul-betul keluar cahaya. Dan ini kesalahan dalam mengungkap sejarah. Dan tidak ada dalilnya. Ditambah lagi, dalam kitab itu ditambah dengan keterangan-keterangan palsu. Pada saat lahirnya Nabi muncul makhluk-makhluk, muncul siapa? Muncul Maryam, muncul Aisyah sebagai bidan-bidannya yang semisal itu. Ini dari mana semua keterangan ini? Dan didapatkan keterangan yang sahih terhadap berita-berita seperti itu. Baik. Apa yang kita sebutkan ini jamaah, beberapa di antaranya dari apa yang terdapat dalam kitab sunnah Nabi Sallam, kitab Allah dan sunnah Nabi Sallam, seluruhnya menunjukkan mulianya manusia yang satu ini dan betul-betul hebatnya dia. Karena itu jamaah, banggalah sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna bangga mengikutinya. Ingat, kita tidak akan dapat bagian kecuali hanya mengikutinya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah panggilan, istajabah, kabulkanlah, terimalah
Allah, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Jika dia mengajak kalian lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kalian. Di sanalah kehidupan kita jamaah. Hidup sebagai pengikut Muhammad SAW. Hidup dengan makna istijabah. Menerima apa kata beliau, itu yang kita lakukan. Apa yang beliau larang, itu yang kita tinggalkan. Apa yang beliau atur, apa yang beliau khabarkan, maka itu yang kita benarkan. Sebaliknya, apa yang tidak beliau lakukan, maka kita tidak akan mungkin melakukannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nanti kepada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.